Hai teman-teman semua, balik lagi sama aku Olive. Dan hari ini kita ada teman spesial nih, namanya Wina. Halo Wina. Hai Olive. Apa kabar? Baik dong. Oke sih, pasti teman-teman yang di rumah juga baik-baik kan kabarnya. Oke, gimana Wina? Oh iya Olive, kita di sini mau bahas tentang apa ya? Oke, jadi hari ini kita mau berbincang-bincang tentang kebersihan air dengan mengangkat tema air bersih untuk semua kalangan. Wah, Gitu. sepertinya akan seru sekali ya pembahasan kita ini, apalagi mau membahas tentang air dan kebersihan lingkungan. Ya pasti dong. Oke, karena Wina udah nggak sabar dan teman-teman yang nonton pasti juga nggak sabar kan. Aku mau ngajak Wina dan teman-teman untuk nonton video Pandawara. Yuk kita lihat bersama. KKTT, sekelompok pemuda yang tergabung dalam Pandawara Group bersama dengan warga dan pemerintah daerah atau Pemda gotong royong membersihkan sampah yang menumpuk di Pantai Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin 22 Mei 2023. Berdasarkan pantauan, ratusan orang, mulai dari masyarakat, siswa-siswi dari sejumlah sekolah, perangkat desa, kecamatan, sampai dengan Pemda Pandeglang dan Pemprov Banten, tumpah ruah membersihkan tumpukan sampah. Satu persatu sampah yang menumpuk di pantai tersebut dimasukkan ke karung plastik. Bang Ihsan, Waalaikumsalam. untuk kegiatan hari ini maksud dan tujuan seperti apa sih? Untuk kegiatan ini maksud dan tujuan kita adalah tetap kita baik lagi, kita akan mengangkat atau mengusungkan suatu kesadaran masalah lingkungan. Lingkungan adalah tanggung jawab kita semua, jadi siapapun itu, apapun dia atau siapapun dia, tetap masalah lingkungan, semuanya itu tanggung jawab kita semua. Kemarin mengajak atau hiring untuk para warga Banten, kita ikut serta membersihkan pantai Teluk. Kemarin kan dalam postingannya disebutkan terkotor begitu. Apakah memang sejauh ini pantauan yang lain lebih ekstrim ini? Kita lihat dan kita pernah kunjungi ke beberapa lokasi, dan ini menurut kita termasuk yang terparah karena tumpukannya pun berlipat-lipat, dan ya mungkin Pantai Kuta yang ada di Bali pun sesuai data dan survei itu masuk ke 6, dan ya ini menurut kita ya, mungkin bisa jadi yang pertama. Solusi apa yang ditawarkan atau apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Solusinya agar bisa menyediakan fasilitas kepada masyarakat dan sosialisasi sih, lebih ke sosialisasi terhadap masyarakat setempat juga agar bisa menjaga lingkungannya dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan gitu. Nah, saya sebagai kepala daerah juga punya tanggung jawab harus duduk bareng mengatasi permasalahan mengenai edukasi sosialisasi masyarakat, tidak boleh buang sampah sembarangan, hidup bersih dan sehat. Nah, hari ini kita dibantu oleh anak-anak muda agen perubahan. Saya apresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi untuk kita bisa langsung mencari tindak lanjutnya seperti apa agar bisa ada normalisasi pengkedukan. Sungai Cipenten Agung juga ada sebagian yang sudah ditangani Pemprov Banten, tapi belum selesai. Ya, sedimentasinya harus lebih dinormalisasi, dikeduk lagi, dan sampah-sampah ini juga harus bisa kita bersihkan bersama masyarakat. Jadi antara swasta, pemerintah, dan juga masyarakat untuk bisa bersatu padu agar lingkungan kita bisa lebih nyaman. Untuk seruan-seruan seperti ini sangat-sangat dahsyat tadi. Anak-anak muda, lalu juga masyarakat, pedagang yang tadinya cuek, sekarang lebih peduli begitu untuk tidak membuang sampah. Lalu juga yang tinggal di bantaran-bantaran kan takutnya juga kalau ada sampah di keduk mereka kena abrasi. Pengennya sampahnya numpuk aja begini. Tapi kan bukan solusi yang baik. Sehingga kami juga berpikir sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri PU untuk ada rumah susun untuk mereka bisa kita alihkan ke tempat lain karena mereka nggak akan nyaman, aman tinggal di sini ya Pak ya. Tapi itu perlu waktu, nggak bisa hitungan bulan ya, karena memang kita harus agendakan, rencanakan anggarannya di tahun depan, dan itu mohon dukungan dari Bapak
PJ Gubernur dan seluruh pihak-pihak yang ada, apalagi kalau ada CSR. TPSA kita dulu ada, tempat pembuangan akhir sampah, tapi setelah COVID ini entah kemana. Ada juga pengelolaan sampah yang reuse, recycle, reduce, itu juga entah kemana. Nah, kita harus buat lagi agar ada tempat kontainer-kontainer sampah, masyarakat tidak boleh buang sampah sembarangan. Di satu kontainer itu nanti kita tinggal tarik melalui armada kami, gitu. Ya. Nah, gimana Wina videonya? Bagus nggak? Bagus banget dong Olive, keren banget videonya itu. Pasti dong. Gimana? Berkesan nggak sih buat Wina? Tentunya berkesan dong Olive. Videonya sangat bagus dan hal yang membuat aku berkesan adalah semangat jiwa muda mereka yang membara. Kenapa membara? Karena di usia atau di kalangan muda seperti mereka itu jarang loh ada orang muda yang seperti itu. Justru itu membuat aku sadar bahwa khususnya di Indonesia ini kan, di sungai-sungai sekitar kita ini kan masih banyak yang tercemar oleh sampah dan limbah. Yes. Dan hal itu membuat aku juga ingin ikut turun tangan buat membantu membersihkan lingkungan hidup ataupun lingkungan sungai. Oke, bagus banget loh Wina ini ya kesannya. Setuju banget, karena apa, Pandawara Group itu emang benar-benar membangun motivasi kita, terus meningkatkan jiwa-jiwa muda kita kan untuk apa, melestarikan sungai, agar apa, agar kita itu bisa melatih kepekaan kita terhadap sungai gitu. Teman-teman yang ada di video ini, yang nonton video ini juga harus seperti Wina loh ya, harus terkesan loh agar semangat kita untuk menjaga kelestarian sungai gitu. Gimana Wina dengan sumber daya manusia yang sekarang itu udah kamu lihat? Oh iya, setuju sih Olive. Dengan cara itu SDM pasti lebih terlihat dan harapannya sih lebih diperhatikan lagi. Jadi tidak hanya menempel tulisan jangan buang sampah di sini, tapi juga harus ada aksi nyatanya, aksi konkretnya gitu Olive. Iya benar, sebenarnya kan Wina, tulisan itu nggak salah. Yang salah itu kurangnya literasi kita sebagai masyarakat yang harusnya bisa menjaga kebersihan air sungai. Sebenarnya tulisan itu bagus loh, karena kan tulisan itu ada tujuan dan manfaatnya, ya enggak? Iya. Yaitu tujuannya itu agar kita itu membuang sampah pada tempatnya Wina. Dan aku sendiri tuh jujur aja kasihan tahu sama orang-orang miskin. Loh, kenapa kasihan Olive? Loh gini, kita tahu kalau saudara-saudara kita yang miskin, kurang mampu, itu kan mereka menggunakan air sungai itu sebagai bahan pangan pokok mereka. Tahu nggak kenapa? Karena mereka itu bikin minuman, bikin makanan, itu kan dari air sungai. Terus gimana coba kalau sekarang air sungainya terhambat, air sungainya kotor, banyak limbah, banyak zat kimia, ya nggak? Iya sih Olive, benar, apalagi kalau air sungainya itu tidak terjaga. Bagaimana dengan kondisi mereka? Kalau kita sih kan kita masih bisa mampu untuk ke dokter, untuk membiayai obat dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang hidupnya di sekitar sungai, yang tidak bisa mampu? Ya tidak mampu ya kan, membayar uang berobat kan. Iya itu. Iya bener, apalagi kalau semisal nih kita hidup di kota, itu kan enak ya mereka bisa membeli air bersih, sedangkan saudara-saudara kita yang nggak mampu gimana? Untuk berobat aja susah, untuk kebutuhan sehari-hari aja susah gitu. Oh iya Olive, aku itu ada ajaran sosial gereja yang mengajar tentang hal ini. Kamu ingat nggak nama dokumennya apa dan di artikel berapa? Oh ya tentu inget dong kalau aku mah. Apa tuh? Di dokumen di dalam ensiklik Laudato Si, nomor artikel nomor 31, tentang menjelaskan bahwa banyak sekali air sungai yang sekarang itu terkontaminasi oleh limbah, zat kimia, dan deterjen yang sangat membahayakan tubuh manusia, Wina. Wah, ternyata memang masih banyak ya orang-orang yang kurang literasi dan pemahaman tentang menjaga lingkungan sekitar. Yap. Padahal kan mudah, hanya untuk membuang sampah di tempatnya saja. Iya bener banget. Wina tahu nggak sih kalau sekarang itu ada TPA? Tahu dong. Apa coba? Tempat pembuangan akhir. Nah, tahu nggak sih teman-teman dan Wina, tujuan dibikinnya TPA itu apa? Untuk pembuangan sampah. Bener banget. Jadi TPA itu disediakan untuk masyarakat agar kita itu bisa membuang sampah pada tempatnya, nggak malah buang sampah di sungai.
ya Iya kan? betul, Oli. Agar apa? Lingkungan kita itu bersih, nyaman, nggak bau sampah. Wina emang mau lingkungannya bau sampah? Nggak mau dong. Nggak mau dong, nggak boleh kayak gitu. Jadi penonton juga ya, semoga penonton ini udah membuang sampah pada tempatnya. Oke, Wina, harapannya apa sih buat kebersihan sungai kita? Kalau aku berharap teman-teman muda dan masyarakat lainnya sadar akan kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah di sungai agar semua terjaga kesehatannya dan menjadikan kita lebih peka terhadap sungai dan air Oke. gitu. Di lingkungan kita kan pasti, di lingkungan Iya. sekitar kita. Oke, bagus ya. Terus ini sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada hari ini, Wina, apakah Wina sudah bertindak yang baik ayo untuk Tentu menjaga sudah sungai? dong, Olive. Aku sudah membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah di sungai. Bagus banget Kalau Wina. kamu gimana? Ya kalau aku tentu udah lah, aku pasti membuang sampah pada tempatnya. Terus nggak pernah buang sampah di sungai, nggak pernah buang limbah, menggunakan sungai dengan baik. Tahu nggak menggunakan sungai dengan baik itu gimana? Bagaimana tuh? Ya kita nggak boleh buang air besar di sungai. Kamu lihat, pasti pernah lihat ada orang yang buang air besar di sungai. Pernah nggak? Pernah sih di kampung halaman aku. Nah itu kan mencemari air sungai, iya nggak? Iya, kan betul gitu. sekali. Jadi harapannya adalah teman-teman yang nonton bisa memetik hal positif yang bisa didapat dari video ini. Agar apa? Agar lingkungan kita tetap dilestarikan dan aliran sungainya tetap lancar. Terus kita bisa peka terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu begitu. Oke, baik teman-teman. Gimana Wina? Seru nggak obrolan kita pada hari ini? Seru banget dong, Oli. Pembahasannya itu sangat mudah dipahami dan relevan untuk kehidupan kita saat ini. Oke, dan ini bisa membangun kita ya untuk anak muda Iya, agar bisa betul. menjaga air sungai gitu. Oke, Wina dan teman-teman terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya dan sudah menonton video pada hari ini. Terus kita pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.